Transnistria, negara yang tak diakui oleh dunia. Tepat tanggal 2 September, ribuan warga negara ini tumpah ruah ke jalanan, merayakan hari kemerdekaan sebuah bangsa dengan rasa penuh bangga. Semangat dan raut kebahagiaan terpancar jelas dari wajah-wajah mereka, mempertegas rasa nasionalisme yang selama ini tumbuh dan berakar di palung jiwa. Akan tetapi, sayangnya, dunia menganggap mereka merayakan bangsa yang tidak ada. Dan inilah kisah Transnistria, sebuah negara kecil di daratan Eropa yang keberadaannya tidak diakui dunia. Transnistria, atau ada juga yang menyebutnya Pridnestrovie, adalah sebuah negara yang tidak diakui secara internasional dan masih dianggap sebagai bagian dari negara Moldova. Bukan hanya tidak diakui, nama negara ini bahkan masih terdengar asing bagi banyak orang. Transnistria hanya memiliki luas wilayah sekitar 4.163 km persegi. Negara ini menguasai sebagian besar wilayah sempit antara Sungai Dniester dan perbatasan Moldova-Ukraina. Meskipun ukurannya relatif kecil, Transnistria memainkan peran penting dalam konteks geopolitik regional dan merupakan pusat sejumlah isu politik yang rumit antara Moldova, Rusia, dan komunitas internasional pada umumnya. Masyarakat yang hidup di Transnistria terdiri dari berbagai kelompok etnis, termasuk mayoritas Rusia dan Ukraina. Sedangkan bahasa resmi dan umumnya digunakan sehari-hari di sini adalah bahasa Rusia. Sejarah Transnistria mencakup periode yang sangat singkat tetapi intens sejak pembentukannya pada tahun 1990-an. Konflik bermula setelah keruntuhan Uni Soviet pada awal 1990-an. Pada saat itu, negara Moldova memperoleh kemerdekaan dan menyatakan niatnya untuk bersatu dengan Rumania. Penduduk di wilayah timur Moldova yang mayoritas berasal dari etnis Rusia dan Ukraina tidak sepakat dengan ide ini. Pada tahun 1990, konflik meletus antara pendukung integrasi dengan Rusia dan pemerintah Moldova. Ini mengarah pada cikal bakal pendirian Republik Moldova Transnistria pada tahun 1990. Yang kemudian menyusul deklarasi kemerdekaannya dari Moldova pada tahun 1992. Konflik bersenjata antara pasukan Transnistria dan pasukan Moldova terjadi pada tahun 1992 yang memakan korban jiwa sekitar 1.500 orang. Konflik ini berakhir dengan gencatan senjata dan pembentukan zona keamanan yang memisahkan kedua pihak. Transnistria meskipun secara de facto merdeka, namun status negara ini tidak diakui oleh banyak negara di dunia. Akan tetapi, mereka mendapat dukungan dari Rusia. Transnistria memiliki keterkaitan historis dan budaya yang kuat dengan Rusia, dan keberadaan pasukan perdamaian Rusia di wilayah ini menambah dimensi geopolitik yang kompleks. Hingga saat ini, status Transnistria tetap kontroversial. Meskipun memiliki kontrol de facto atas wilayahnya, Transnistria tidak diakui secara internasional sebagai negara merdeka. Upaya diplomasi dan perundingan antara berbagai pihak terus berlangsung untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Setelah menyatakan merdeka dari Moldova meski tanpa pengakuan internasional, kehidupan di negara Transnistria terus berlangsung hingga hari ini. Transnistria kini dihuni oleh sekitar 500.000 jiwa. Pemerintahan Transnistria memiliki struktur presidensial, dan presiden adalah kepala negaranya.
Negara kecil ini juga memiliki tentara sebagai garda terdepan pertahanan negara. Tercatat ada sekitar 1.500 pasukan militer yang mereka miliki. Tak ubahnya seperti negara lainnya. Di sini kita juga dapat menemukan supermarket, restoran, bioskop, bahkan tim sepak bola yang diberi nama Sheriff, yang didirikan oleh seorang mantan KGB, agen rahasia Soviet. Meski telah mengaku sebagai sebuah negara yang merdeka, namun pemerintahan Transnistria belum mendapatkan pengakuan dari dunia. Wilayahnya bukan menjadi bagian negara manapun, namun juga belum memiliki hak sebagai sebuah negara. Kondisi itu menjadikan mata uang negara ini tidak berlaku di luar wilayahnya. Begitu pula dengan paspornya yang dianggap tidak berguna karena tidak diterima di negara manapun. PBB masih menganggap Transnistria sebagai bagian dari Moldova, dan hanya 3 negara, yakni Abkhazia, Republik Artsakh, dan Ossetia Selatan, yang mengakui Transnistria sebagai negara merdeka. Namun ketiga negara itu sendiri juga masih diakui secara terbatas oleh dunia. Meski demikian, Transnistria banyak didatangi wisatawan mancanegara, terutama mereka yang ingin menyelami sejarah dan merasakan perjalanan melintasi waktu ke masa lalu. Pengaruh Uni Soviet masih sangat terlihat dalam budaya, arsitektur, dan simbol-simbol yang ada di Transnistria. Monumen dan lambang-lambang Soviet seringkali mendominasi landscape kota. Ketika berjalan di kota-kota di Transnistria, maka pengunjung masih dapat menemukan patung Lenin, pemimpin Uni Soviet hingga 1924. Juga masih banyak terpasang simbol-simbol kejayaan negara komunis itu. Tapi yang harus selalu diingat, pemerintah Transnistria hanya memberikan izin perjalanan bagi para turis maksimal selama 10 jam saja di negaranya. Perekonomian negara kecil ini didukung dari beberapa sektor. Transnistria memiliki sektor pertanian dan industri yang penting, termasuk produksi baja, tekstil, dan barang-barang manufaktur. Sedangkan sektor pertanian Transnistria terdiri dari berbagai usaha, termasuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan. Tanaman pangan seperti gandum, jagung, dan sayuran merupakan bagian vital dari produksi pertanian Transnistria. Isolasi internasional Transnistria memiliki dampak ekonominya. Terbatasnya akses ke pasar global dan investasi asing menjadi kendala, meskipun adanya dukungan ekonomi dari Rusia. Singkatnya, Transnistria merupakan sebuah negara yang tidak diakui secara internasional, muncul sebagai realitas yang kompleks dan kontroversial. Meski sudah merasa merdeka, namun mereka masih berjuang dalam bayang-bayang ketidakpastian politik dan pengakuan global yang belum terwujud hingga hari ini. Yang pasti, Transnistria terus mencoba mengukir jati dirinya di tengah-tengah dunia yang tak mengakuinya. Apakah Transnistria akan terus menjadi wilayah abu-abu atau menemukan sinar kemerdekaan yang hakiki?